Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pensiunan yang kami hormati, para senior yang mulia, serta seluruh ASN, TNI, dan POLRI yang selalu menantikan kabar resmi mengenai hak-hak keuangan Anda. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami hadir menyampaikan sebuah informasi penting, headline yang menjadi perhatian nasional. Menko resmi umumkan perkembangan skema baru gaji pensiunan. Benarkah sudah berlaku? Dengan izin Allah, kami akan menyampaikan penjelasan yang lengkap, runtut dan mudah dipahami, khususnya bagi para pemirsa senior yang ingin mendapatkan kepastian dan kejelasan tanpa kerumitan. Selanjutnya, kami sampaikan ringkasannya terlebih dahulu. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai kabar beredar mengenai skema baru gaji pensiunan. Apakah sudah mulai berjalan? Apakah mengikuti pola lama? Apakah ada formula baru? Siapa saja yang terdampak terlebih dahulu? Dan apakah perubahan ini berlaku untuk semua golongan? Atau hanya kategori tertentu? Insya Allah, dalam penyampaian kali ini, kami akan memberikan gambaran yang utuh, mulai dari alasan pemerintah melakukan perubahan, mekanisme transisi, hingga proses verifikasi data yang sedang berlangsung. Berikut ini kami sampaikan penjelasan mengenai duduk perkara yang membuat isu ini ramai dibicarakan. Informasi di media sosial seringkali bercampur antara rumor, potongan berita, dan opini pribadi. Banyak yang mengatakan skema baru sudah berjalan diam-diam, ada juga yang meyakini bahwa pencairan yang diterima bulan-bulan terakhir merupakan bagian dari skema baru. Namun, para pensiunan butuh kepastian, bukan dugaan. Mereka ingin tahu kapan skema baru benar-benar mulai diterapkan, bagaimana dampaknya terhadap nominal yang masuk ke rekening, serta sejauh mana proses penyesuaian telah dilakukan pemerintah. Kemudian mari kita telusuri inti persoalannya. Pemerintah tidak mungkin mengubah sistem pensiun tanpa alasan kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan fiskal negara meningkat tajam. Pengeluaran untuk kesehatan, subsidi, dan program perlindungan sosial melonjak tinggi. Pada saat yang sama, kebutuhan hidup para pensiunan juga meningkat. Biaya kesehatan terus naik, harga kebutuhan pokok meningkat, dan banyak pensiunan mengandalkan uang pensiun sebagai sumber pendapatan utama. Keadaan inilah yang membuat pemerintah harus mencari formula baru agar pembayaran pensiun tetap stabil, adil, dan berkelanjutan. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa perubahan skema ini sebenarnya sudah lama dibahas di internal pemerintah. Namun baru belakangan ini pemerintah mulai menyampaikan rancangan perubahannya secara lebih terbuka. Skema lama dinilai terlalu kaku dan tidak cukup responsif terhadap perubahan ekonomi, sehingga muncul ketimpangan antara kebutuhan hidup dan nilai pensiun yang diterima. Dalam skema baru ini, pemerintah menitik beratkan pada 3 unsur utama: penyesuaian inflasi yang lebih realistis, formula masa kerja yang lebih rinci dan berkeadilan, serta alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kondisi fiskal negara. Setelah itu, mari kita bahas bagian teknisnya. Banyak yang bertanya apakah skema baru sudah benar-benar diberlakukan. Menko menjelaskan bahwa beberapa komponen sudah masuk tahap implementasi teknis, namun belum sepenuhnya diterapkan pada semua golongan. Artinya ada bagian yang mulai berjalan, tetapi masih ada komponen lain yang menunggu proses finalisasi hingga 30 November. Contohnya, penyesuaian inflasi tertentu mulai dihitung dalam simulasi, tetapi formula baru berbasis masa kerja belum diterapkan sepenuhnya karena data historis pensiunan sedang diverifikasi ulang. Proses verifikasi data inilah yang memakan waktu cukup lama. Sinkronisasi melibatkan Taspen, PT Asabri, Kementerian Keuangan, dan bank penyalur. Semua lembaga ini harus memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar akurat. Untuk para pensiunan senior, perubahan kecil dalam data saja bisa berpengaruh besar terhadap nilai pembayaran. Karena itu, pemerintah memilih memastikan semua data aman terlebih dahulu sebelum skema baru diberlakukan sepenuhnya. Berikut ini kami jelaskan lebih rinci mengapa data harus diverifikasi ulang. Banyak pensiunan yang telah lama tidak memperbarui dokumen pribadi, misalnya ganti nomor rekening, pindah bank, atau perubahan status keluarga.
Hal-hal kecil seperti ini mempengaruhi validitas data pembayaran otomatis. Bila sistem langsung menerapkan formula baru tanpa memperbarui data, maka kemungkinan terjadi selisih pembayaran sangat besar. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memastikan bahwa semua akun pensiun sudah benar sebelum skema baru diterapkan penuh. Selanjutnya, kita bahas dampak skema baru terhadap para pensiunan. Kekhawatiran utama yang muncul adalah apakah nilai pensiun akan turun. Menkyu menegaskan bahwa tujuan utama skema baru bukan untuk mengurangi pembayaran, tetapi untuk menata ulang sistem agar lebih berkelanjutan dan bisa mendukung kenaikan yang lebih stabil di masa depan. Pemerintah ingin memastikan bahwa sistem pensiun tidak lagi sangat bergantung pada keputusan tahunan, tetapi mengikuti formula yang jelas, adil, dan bisa diprediksi. Berikut ini kami jelaskan bagaimana skema baru berbeda dari skema lama. Selama ini ada keluhan bahwa perbedaan masa kerja tidak cukup terlihat pada perhitungan pensiun. Ada pensiunan dengan masa kerja 30 tahun mendapatkan kenaikan yang hampir sama dengan yang bekerja 20 tahun. Dalam formula baru, semakin panjang masa kerja, maka semakin besar pengaruhnya terhadap jumlah pensiun. Golongan juga diberi bobot lebih adil, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara golongan rendah dan golongan tinggi. Kemudian, mari kita lihat keterkaitan skema baru pensiunan dengan kebijakan gaji ASN aktif. Dalam beberapa tahun terakhir, gaji ASN aktif mengalami beberapa penyesuaian karena pemerintah ingin menjaga daya beli pegawai negeri. Namun perubahan gaji aktif selalu memberikan efek langsung pada perhitungan pensiun karena dasar pensiun adalah gaji pokok. Jika gaji aktif naik, formula pensiun harus disesuaikan agar tetap relevan dan tidak menambah beban fiskal secara berlebihan. Inilah salah satu alasan mengapa pengumuman skema baru disampaikan bersamaan dengan arah kebijakan gaji aparatur sipil negara aktif. Selanjutnya, kita bahas faktor inflasi. Inflasi adalah tantangan terbesar bagi pensiunan karena nilai uang yang diterima setiap bulan lama-kelamaan menurun jika tidak disesuaikan. Dalam skema lama, penyesuaian inflasi dilakukan melalui keputusan tahunan. Dalam skema baru, pemerintah ingin membuat mekanisme penyesuaian otomatis agar nilai pensiunan tidak tertinggal dari harga barang. Sistem otomatis ini sudah umum diterapkan banyak negara dan membuat pembayaran pensiun lebih selaras dengan kondisi ekonomi. Dalam tahapan saat ini, Menkeu menyampaikan bahwa mekanisme otomatisasi sedang difinalisasi dan ditargetkan selesai sebelum 30 November. Setelah finalisasi teknis dilakukan, baru dilakukan sinkronisasi database dan penyesuaian sistem bank penyalur. Berikut ini kami sampaikan alasan mengapa informasi sering terasa terlambat. Antara pernyataan Menteri Keuangan dan implementasi teknis di lapangan selalu ada jeda waktu panjang. Setelah Kemenko mengumumkan sebuah kebijakan, Taspen perlu menghitung ulang. Kemenpan-RB harus menyesuaikan regulasi, dan bank penyalur melakukan uji coba sistem. Ketika semua siap, barulah kebijakan bisa dinyatakan berlaku. Inilah sebabnya, meskipun kabar sudah diumumkan, perubahan di lapangan bisa terasa lambat. Selanjutnya, bagi para pensiunan yang bertanya apa yang harus dilakukan saat ini, ada 2 langkah penting. Pertama, pastikan data Anda di Taspen atau Asabri sudah benar dan terbaru. Jangan menunggu sampai muncul masalah, karena data lengkap akan mempercepat proses penerapan skema baru. Kedua, ikuti informasi resmi dari Taspen, Asabri, atau Kementerian Keuangan. Pengumuman sering dilakukan bertahap, sehingga pemantauan aktif membantu agar tidak tertinggal. Kemudian, sebagai penutup yang menenangkan, kami ingin menyampaikan bahwa perubahan skema ini merupakan upaya pemerintah menjaga keberlanjutan pembayaran pensiun di masa depan. Insya Allah, dengan data yang akurat dan sistem yang lebih tertata, para pensiunan akan mendapatkan haknya dengan lebih baik dan lebih adil. Alhamdulillah, demikian laporan kami hari ini. Terima kasih kepada para pemirsa senior yang telah menyimak dengan penuh kesabaran. Semoga Allah memberikan kesehatan, ketenangan, dan kelapangan rezeki untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe
agar lebih banyak pensiunan mendapatkan informasi resmi dan tidak terjebak rumor. Dengan izin Allah, update berikutnya akan kami sampaikan dalam siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.